Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar matematika untuk kelas 7 dari buku Kurikulum Merdeka di bab 3 persamaan linear. Kita akan membahas perbandingan di halaman 113 sampai dengan 116. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Dan boleh juga di-subscribe channel Karina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy. Dan boleh juga di-follow IG-nya @onlineclass101.id. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kita bahas perbandingan, tujuannya adalah untuk memahami hubungan rasio menggunakan persamaan linear. Nah, di hari Minggu, Ibu membuat empek-empek menggunakan 300 gram tepung, tapioka, dan 90 gram ikan giling. Nyatakan rasio banyaknya tepung tapioka dan ikan gilingnya. Nah, di sini berarti 300 dibanding 90 ya. Itu adalah rasionya. Berapa kali banyaknya ikan giling dibandingkan dengan tapioka? Nah, ini bisa kita seperti ini. Kalau yang ini, kalau kita mau selesaikan berarti 300 banding 90. Ini bisa kita sederhanakan ya. Kita akan bagi masing-masing dengan 30. Ya, kita bagi 30 masing-masing. Jadi ini 10. 90 dibagi 30 jadi 3. Jadi 10 banding 3. Kemudian berapa kali banyaknya ikan giling dibanding dengan tepung tapioka? Berarti 10/3 ya. 10/3. Kemudian pada rasio A dibanding B, hasil bagi A per B, yaitu A dibagi B disebut nilai rasio. Nilai rasio menyatakan berapa kali B sama dengan A. Sebagai contoh pada yang tadi ya, di Q tadi, nilai rasionya tadi kan adalah 300 banding 9. Nah, adalah kita sederhanakan seperti tadi jadi 10 banding 3 atau 10/3. Berdasarkan hal tersebut di atas, kita dapat menentukan banyaknya tepung tapioka yang diperlukan adalah 10 dibanding 3 atau 10/3 kali ikan giling. Terdapat dua rasio yaitu A bagi B dan C bagi D. Jika nilai rasionya sama, kita katakan bahwa dua rasio tersebut sama dan dinyatakan sebagai A banding B sama dengan C banding D. Hubungan yang menunjukkan rasio-rasio sama disebut perbandingan atau proporsi. Sekarang tentukan nilai rasio berikut ini. Carilah rasio-rasio yang sama dan nyatakan sebagai perbandingan. Untuk yang ini 3/4 artinya 3 banding 4 artinya 3/4. Untuk yang ini artinya 7/5. Ini 15/20. Ini bisa kita sederhanakan. Kita bagi masing-masing dengan 5 jadi 3/4. Bagi 5 juga. Kemudian ini 6/2. Atau ini bisa kita sederhanakan jadi 3 saja. Menyelesaikan soal perbandingan. Contoh pertama. Hitunglah nilai X pada perbandingan X banding 3 sama dengan 4 banding 5. Tentukan nilai X dengan menggunakan fakta bahwa nilai-nilai rasio kedua sisi sama. Nah, artinya kita ubah ini jadi pecahan seperti tadi ya. Jadi karena rasio kedua sisi sama, maka X per 3 sama dengan 4/5. Kalikan kedua sisi dengan 3. Ya, sama seperti persamaan sebelumnya ya. Diperoleh X sama dengan 12/5. Ya, jadi jawabannya adalah X sama dengan 12/5. Nah, ini menentukan nilai suatu variabel pada perbandingan disebut menyelesaikan perbandingan. Kita selesaikan soal nomor 2 ya. Soal 2. Selesaikan perbandingan berikut ini. X bagi 9 artinya X per 9 sama dengan 4/3. Kita akan mengalihkan masing-masing ini. Ini kok ada jawabannya ya? Oh, enggak, beda. Nah, ini kita bisa kalikan masing-masing sisinya karena ini per 9, jadi kita kali 9, X per 9 kali 9 sama dengan 4/3 kali 9 juga. Nah, ini coret-coret jadi tinggal X saja, kemudian ini 4 dikali 9 jadi 36/3,
Nah, ini kita langsung saja kita bagi. 36 itu kalau dibagi 3 adalah 12. Jadi, X sama dengan 12 ya. Kemudian untuk yang kedua, 8 banding 5 sama dengan X banding 6, artinya 8 per 5 sama dengan X per 6. Kita akan kali dengan 6. Kali 6. 8 kali 6, 48 per 5. Kemudian ini coret-coret jadi X. Nah, kita tukar posisi ya. Jadinya X sama dengan 48 per 5. Atau boleh juga kita sederhanakan jadi pecahan campuran ya. Jadinya 9, 3 per 5. Kemudian perbandingan dari X banding 3 sama dengan 4 banding 5. Contoh dari contoh 1 dapat diselesaikan sebagai berikut. Nah, karena nilai kedua rasio adalah sama, jadi X per 3 sama dengan 4 per 5. Kita kalikan 3 masing-masing. Ya, kemudian kita kalikan 3 dengan kita kalikan 5 atau kita kalikan 15. Kemudian ini jadi X ya. Kemudian ini kali 5 jadi 5X. Kemudian ini juga dicoret jadi 4 kali 3, 12. 5X sama dengan 12. Atau X sama dengan 12 per 5. Dalam pernyataan 5X sama dengan 12, dari contoh 1, 5X pada sisi kiri merupakan hasil kali dua bilangan luar pada perbandingan X dan 5. Nah, bilangan 12 pada sisi kanan merupakan hasil kali bilangan-bilangan dalam dari perbandingan 3 dan 4. Sekarang kita ke soal nomor 3. Untuk perbandingan soal 2, periksa apakah hasil kali dua bilangan luar dan hasil kali dua bilangan dalam adalah sama. Nah, kita berarti yang soal 2 itu maksudnya yang yang ini tadi ya. Berarti kita lihat dulu. Yang ini tadi jawabannya adalah X12. Karina catat dulu ya di sini. Kalau yang ini tadi adalah 48 per 5. Oke. Supaya Karina nggak naik turun lagi. Nah, kita buktikan ya. Yang pertama, berarti X-nya tadi 12. 12 bagi 9 sama dengan 4 bagi 3. Nah, ini bisa kita jadikan 12 per 9 sama dengan 4 per 3 ya. Artinya, nah, jika sudah seperti ini, kita bisa mengalihkan ini ya. 12 kali 3 sama dengan 36. Dan ini 9 kali 4 sama dengan 36. Artinya sama ya, nilainya sama. Kemudian berikutnya, yang soal 2. Delapan banding 5 sama dengan X banding 6. Kita bisa jadikan 8 per 5 sama dengan 48 per 5 per 6. Atau di sini jadi 8 kali 6 dulu ya. 8 kali 6 sama dengan 48. Kemudian yang ini 5 kali 48 per 5. Nah, ini hasilnya adalah 48. Coret-coret ya. Nah, ini juga sama. Lalu soal 3 sudah, sekarang kita lanjut ke halaman berikutnya. Kita bahas sampai halaman 115 ya. Secara umum perbandingan mempunyai sifat berikut. Jika A dibanding B sama dengan C banding D, maka A kali D sama dengan B kali C. Ya. Nah, dengan tadi, jadi maksudnya kan gini, A per B sama dengan C per D. Nah, A kali D yang ini tadi ya sama dengan B kali C. Makanya tadi Kak Rina kalikan silang ya.
Nah, sekarang kita ke contoh 2 dengan menggunakan sifat-sifat perbandingan. 8 dibagi 6 sama dengan 20 dibanding X. Nah, artinya 8 kita kali dengan X, jadi 8X, lalu 6 kali 20. Ya, nah kemudian 8-nya ini kita pindah ruaskan jadi membagi 6 kali 20 itu 120, kemudian 120 dibagi 8 jadi X sama dengan 15. Nah, sekarang kita selesaikan soal 4 menggunakan sifat-sifat perbandingan. Pertama, 6 banding 10 sama dengan 9 banding X. Nah, ini artinya 6 kali X, 6X, ya, sama dengan 10 kali 9. Ya, ini kita selesaikan langsung ya. 6X sama dengan, ini X. 10 kali 9 langsung saja kita kalikan jadi 90, lalu ini per 6. Nah, ini kita bagi 90 dibagi 6 adalah 15. Jadi X sama dengan 15. Dan kita ke nomor 2. Nomor 2, X banding 4. Oke, sebentar ya adik-adik ya, ini pennya agak ngadat. Oke, nomor 2. Oke, kita selesaikan di sebelah kanan dulu ya adik-adik ya. Ini ada agak-agak ngadat. Coba Karina close dulu deh. Oke, sudah benar ini. Sekarang. Nah, ada ya. Sekarang kita nomor 2. X banding 4 sama dengan 7 banding 8. Berarti X kali 7 ya sama dengan 4 kali 8. Nah, ini langsung saja 7X. 7X. Nah, kemudian X sama dengan 4 kali 8. 32 per 7 ya. Nah, kemudian oh, ini X kali 8 ya. X kali 8, 8X sama dengan 4 kali 7. X sama dengan 4 kali 7 adalah 28 per 8. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya, dibagi 4 masing-masing sama dengan 7 per 2. Nomor 3, 1 per 3 dibagi X banding X sama dengan 2 banding 9. Nah, kemudian sekarang artinya
X kali 2, 2X, sama dengan 1/3 kali 9 ya. X sama dengan 1/3 kali 9 artinya adalah 3, lalu 2-nya jadi per 2. Jadi X sama dengan 3/2. Kemudian nomor 4, 5/8 sama dengan X min 2 bagi 16. Nah ini artinya 8 kali X min 2 sama dengan 5 kali 16. Nah ini adalah persamaannya, kita boleh kalikan ini 8X min 8 kali 2, 16 sama dengan 5 kali 16. Kemudian 8X sama dengan 5 kali 16, 80. Lalu ini tambah 16. Tambah 16, Karina ulang ya. 80 ditambah 16. Kemudian X sama dengan, ini jadi 96/8. Nah, 96/8 adalah 12. Jadi X sama dengan 12. Penerapan perbandingan. Kopi susu dibuat dengan mencampur 160 ml susu dan 120 ml kopi. Berapa mililiter susu yang harus ditambahkan pada 180 ml kopi untuk membuat kopi susu dengan komposisi yang sama? Caranya adalah kopi susu yang akan dibuat harus memiliki komposisi susu dan kopi yang sama dengan yang telah dibuat sebelumnya. Nyatakan hubungan antara kopi susu yang sudah dibuat dengan kopi susu yang akan dibuat sebagai perbandingan. Jika banyaknya susu yang harus ditambahkan adalah X mililiter, maka artinya 120 berbanding dengan 160 ya, yang mau dicampur susu. Kemudian sekarang kalau 180 kopi berarti susunya berapa? Nah, jadi susunya kita nyatakan X. Jadi 120 kita kali dengan X dan 160 kita kali dengan 180. Artinya ini kita kalikan lalu 120-nya membagi jadi X sama dengan 240. Jadi banyaknya susu yang harus ditambahkan ke 180 ml kopi adalah 240. Soal kelima, pada contoh 3, berapa banyak kopi yang harus ditambahkan pada 200 ml susu untuk membuat kopi yang sama? Artinya, soal 5, kalau kopi adalah X ml, ya mililiter, artinya 120 berbanding dengan 160 sama dengan X berbanding dengan 200. Kali ini yang dicari kopinya ya. Artinya 160 kita kali X sama dengan 120 kita kali dengan 200. Nah ini artinya X sama dengan 120 dikali 200 adalah 24.000 per 160 ya. Nah, jadi hasilnya adalah 150. Jadi X atau kopinya adalah 150 ml. Kemudian soal ke-6. Sebuah tiang setinggi 2 meter memiliki bayangan yang panjangnya 3 meter. Nah, ini ya. Kemudian berapa panjang bayangan pohon yang tingginya 10 meter? Ya, ini pohon yang 2 meter aja panjang bayangannya 3 meter. Nah, sekarang kalau pohonnya 10 meter berarti berapa? Nah, kita perbandingannya adalah 2:3. Yang ini pohon kecil sama dengan pohon besarnya, artinya X ya. Sama X berbanding 10. Ya. Kemudian sebentar, berarti 10 banding X dong ya. Oke, kita coba dulu ya. 2 kali X, 2X, 3 kali 10. Ya. Nah, X sama dengan 3 kali 10 itu adalah 30, kemudian per 2 sama dengan 15. Jadi 15, apa ini, meter ya. Kemudian yang soal 7. Pada peta skala 1:100.000, jarak titik A ke B 3 cm. Berapa jarak yang sebenarnya?
Oke, kemudian sebentar Karina lihat yang ini dulu ya. Kan bayangan berapa panjang bayangan pohon yang tingginya 10 meter. Benar ya, yang ditanyakan kan bayangannya ya. Pohonnya 10, benar ya? Oke. Karena di buku petunjuk guru ini agak berbeda. Sekarang kita pada peta skala 1 banding 100.000 ya. Nah, ini artinya persamaannya atau perbandingannya adalah 1 banding 100.000 sama dengan 4 titik A ke B, itu 3 cm ya. Nah, ini berarti ini 3 tadi ya, panjang jarak titik A ke B 3, artinya 3 banding X ya. Nah, artinya kita kalikan ini X sama dengan 3 kali 100.000 atau 100.000 kali 3. Jadi X sama dengan 300.000 cm ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Dan boleh juga di-subscribe channel Karina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy. Follow IG-nya juga di @onlineclass101.id. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.